Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Risa Yevani Sinuraya dengan NIM 14S22019. Di sini saya akan menjelaskan satu topik yang berjudul OSI model dan fungsi setiap layar dengan mata kuliah jaringan komputer, dosen pengampu Pak Albert Sagala STMT. Adapun tujuan dari video ini, yang pertama, memberikan pemahaman yang jelas tentang model OSI. Kedua, membantu penonton memahami konsep dan menerapkan pengetahuan yang diperoleh. Ketiga, mengajak penonton untuk mengeksplorasi lebih lanjut topik ini. Apa sih yang dimaksud dengan OSI model? OSI model atau Open System Interconnection adalah model konseptual yang dikembangkan oleh ISO untuk memahami dan menjelaskan bagaimana berbagai perangkat jaringan berkomunikasi dalam sistem jaringan komputer. OSI model membagi proses komunikasi data menjadi 7 lapisan yang masing-masing memiliki fungsi khusus. OSI model terbagi menjadi 7 lapisan. Lapisan yang pertama ada physical layer, kedua data link, ketiga network, keempat transport, kelima session layer, keenam presentation, dan ketujuh application. Jadi yang kita bahas pertama itu adalah application. Ini adalah lapisan yang ketujuh. Application ini berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan. Jadi contohnya itu saat kita membuka aplikasi seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, dan Office 365. Di sini masing-masing aplikasi ini dapat mengakses jaringan HTTP. Selanjutnya ada presentation. Presentation ini berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Contohnya di sini ada website dari ShopNow. Nah, ketika kita membuka website ini, presentation akan mengkonversi bilangannya menjadi bilangan biner dan presentation ini akan menginskripsikan agar data tersebut terjaga kerahasiaannya. Selanjutnya, session layer. Session layer ini berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat dan dipelihara atau dihancurkan. Contohnya di sini saat kita membuka internet banking, nah ketika kita tidak melakukan aktivitas apa-apa, akun kita akan dikeluarkan sendirinya. Transport. Transport ini berfungsi untuk memecahkan data ke dalam paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada tujuan yang telah diterima. Contoh dari transport ini menggunakan protokol yang pertama ada TCP, yaitu Transmission Control Protocol. Kedua itu ada UDP, yaitu User Datagram Protocol. Di sini ada dua bilangan biner yang masing-masing sama, yaitu 10101100. Network. Network ini berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, serta melakukan routing pada jaringan internet menggunakan router dan switch layar 3, sehingga diperlukan mekanisme yang dapat mencari rute terbaik dan tercepat agar paket data dapat sampai ke tujuan dengan efisien. Di sini ada contoh dua IP address. IP address yang pertama ada 158.108.2.2. Selanjutnya yang kedua ada IP address 158.108.2.4. Data link. Data link berfungsi untuk menentukan bit-bit data menjadi format yang disebut menjadi frame. Contohnya yang pertama itu Media Access Control atau MAC, kedua Logical Link Control atau LLC. Nah, di sini ada IP1 dengan MAC1 itu saling terhubung dengan IP2 MAC2. Ada physical layer. Physical layer ini berfungsi untuk mengirim dan menerima data
dalam bentuk sinyal fisik melalui media komunikasi, mengatur media transmisi seperti kabel atau nirkabel, mengonversi data digital menjadi sinyal yang dapat ditransmisikan, menyediakan sinkronisasi bit, serta mengendalikan topologi fisik jaringan dan arus data agar proses transmisi berjalan lancar. Nah, contohnya itu saat kita menggunakan kabel atau RJ45. Jadi, sebelum ditemukan OSI, komputer IBM dengan komputer Apple itu tidak dapat berfungsi dengan baik dan tidak dapat digunakan. Nah, adapun kesimpulan dari pembahasan yang sudah dijelaskan barusan, yaitu tentang OSI model dan fungsinya. Jadi, dapat kita ketahui bahwa OSI model adalah sebuah kerangka konseptual yang membagi proses komunikasi menjadi 7 lapisan yang terstruktur dan saling berhubungan. Setiap layer memainkan peran penting dalam memastikan data dapat dikirim, diterima, dan diproses dengan efisien di dalam sebuah jaringan komputer. Jadi, dengan menguasai konsep ini, kita dapat memiliki landasan kuat untuk mendalami teknologi jaringan yang lebih kompleks di masa depan. Jadi, jangan berhenti di sini. Mari eksplorasi lebih dalam tentang OSI model dan aplikasi nyatanya agar kita bisa lebih siap menghadapi perkembangan teknologi di era digital yang terus berkembang pesat. Teruslah belajar, karena jaringan yang baik dimulai dari pemahaman yang baik. Jadi, adapun referensi dari pembahasan ini saya ambil dari pembahasan yang ada di YouTube. Sekian presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.